Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radya Misya dari kelas 19C Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengambilan sputum. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari sputum itu sendiri adalah sputum adalah mukus atau sekret yang terdapat pada paru-paru dan juga bronkus. Pengambilan sputum ini sendiri itu dilakukan pada pasien yang dicurigai terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosa pada paru-parunya dengan cara dibatukkan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien tersebut terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua adalah untuk menegakkan diagnosa TB paru dan juga pemberian obat OAT. Selanjutnya adalah persiapan klien. Di sini yang pertama persiapan klien adalah kita menjelaskan kepada klien apa itu pengertian dari sputum atau dahak, agar yang dikeluarkan klien itu benar-benar sputum, bukan air liur, darah, atau campuran dari keduanya. Yang kedua adalah kita memberitahu bagaimana cara mengeluarkan sputum yang benar. Yang ketiga, kita dapat memberikan 3 pot sputum kepada klien. Selanjutnya adalah persiapan perawat. Yang pertama, kita harus mengkaji tanda-tanda vital klien kita. Yang kedua, kaji ada tidaknya bunyi selidor atau sputum yang menghalangi jalan nafas. Yang ketiga, kita dapat mencuci kedua tangan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyiapkan 3 buah pot sputum. Adalah persiapan alat. Alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan ini diantaranya yang pertama 3 buah pot sputum, yang kedua blanko pemeriksaan sputum BTA dan juga disertai dengan pemeriksaan TB. Selanjutnya ada tisu, face shield, masker, hand scoon, dan juga sanitizer untuk cuci tangan. Nah, selanjutnya adalah prosedur yang pertama yaitu prainteraksi. Prainteraksi yang pertama, kita menyapa pasien dengan ramah dan juga memperkenalkan diri kita kepada pasien. Yang kedua, mempersilahkan duduk pasien. Yang ketiga, kita menjelaskan prosedur apa saja yang akan kita lakukan dan juga meminta persetujuan dari pasien. Yang keempat, menyarankan pasien agar tidak makan, minum, dan juga merokok sebelum sputum besok pagi dibatukkan. Yang selanjutnya adalah cara pengambilan sputum. Tahapan yang pertama, kita menggunakan hand scoon dan juga masker. Ketika masker dan hand scoon sudah terpasang, tahapan yang ketiga adalah pasien dipersilakan membatukkan sputumnya di ruangan yang terbuka dan juga ruangannya berventilasi yang baik. Tahapan yang keempat adalah sputum diambil dari batukan yang pertama. Yang kelima, ajarkan kepada pasien cara batuk efektif yang baik dan benar. Selanjutnya adalah cara membatukkan sputum. Yang pertama, tarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2-3 kali, yaitu pernafasan dada. Yang selanjutnya adalah batukkan sputum dari bronkus, trakea, mulut, lalu ke pot penampung. Setelah itu, dekatkan pot penampung ke mulut pasien. Dan sudah dilakukan, periksa sputum yang dikeluarkan oleh pasien. Apabila di sputum tersebut terdapat air liur atau saliva, maka pasien diharuskan untuk mengulangi pengambilan sputumnya itu dengan volume yang cukup, yaitu sebanyak 3-5 ml. Nah, kita dapat memilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus, dan juga setelah memilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus, kita dapat menutup pot sputum ini lalu meletakkannya di kantong plastik. 11. Apabila pasien susah dalam mengeluarkan sputumnya, anjurkan pasien untuk melakukan olahraga ringan. Apabila masih tidak berhasil, kita dapat menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi obat gliserin atau ekspektoran sebanyak 200 mg, atau dapat juga dengan meminum teh manis semalam sebelum membatukkan sputumnya. Itu pot menampung yang sudah diisi sputum diletakkan di tempat yang benar dan juga dilengkapi data-datanya dan siap untuk diantarkan ke laboratorium. Di sini saya akan melakukan praktik pengambilan sputum pada pasien. Berhubung kita pada saat ini berada di masa pandemi, jadi kita disarankan untuk menggunakan face shield. Baik Bapak, selamat siang. Siang, Des. Perkenalkan, saya perawat Redi yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Bapak Kamil? Ya, benar, Des. Di sini saya akan melakukan pengambilan sputum. Sputum itu sendiri adalah dahak, Bapak. Nah, ya tujuan dilakukannya ini adalah untuk memeriksa apakah dalam dahak Bapak atau sputum Bapak itu mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosa. Baik, Des. Nah, tindakan ini dilakukan sebanyak 3 kali, Bapak. Jadi, mohon kerjasamanya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Des.
Bapak tidak disarankan untuk makan, minum dan juga merokok ya Bapak semalam sebelum pengambilan sekutum. Baik, terima kasih. Bapak, saya akan menjelaskan bagaimana cara batu efektif yang baik. Jadi di sini Bapak dapat mengeluarkan sekutumnya. Ini adalah pot sekutum. Ya, silakan dipegang. Baik, cara yang pertama untuk melakukan batu efektif itu Bapak dapat mengambil nafas sebanyak 2-3 kali dengan pernafasan dada. Setelah itu batukan nafas melalui bronkus, trakea dan mulut, lalu dekatkan dan dikeluarkan di pot sputum tersebut. Baik, bisa dilakukan Bapak. Nah, terima kasih Bapak. Setelah itu, ini Bapak dapat lakukan kembali pengambilan sputum ini pada esok pagi setelah Bapak bangun tidur ya Bapak. Caranya sama seperti yang barusan. Terima kasih Bapak. Terakhir adalah waktu pengumpulan sputum. Dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk mendiagnosis TB secara mikroskopis. Waktu hari pertama, kumpulkan sputum pasien pada saat pasien berkunjung ke UPK. Selanjutnya, beri pot sputum kepada pasien yang digunakan untuk keperluan pengambilan sputum pada hari selanjutnya. Sewaktu pagi hari kedua atau sputum B, pasien diminta untuk mengeluarkan sputum pada saat bangun tidur di pagi hari, lalu membawanya ke laboratorium. Yang selanjutnya adalah sputum pada saat ke laboratorium atau sputum C. Pasien diminta untuk mengeluarkan sputum pada saat di laboratorium serta membawa pot sputum yang dilakukan pada hari kedua, yaitu pot sputum B. Terima kasih. Semua tindakan selesai, kita dapat membuka handscoon dan juga masker kita, lalu mencuci tangan. Dan jangan lupa mendokumentasikan semua tindakan yang sudah kita lakukan pada pasien baik sebelum dan sesudah pengambilan sputum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.